rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Saya tahu Nunantali Irama. Salah nggak? Saya makanya. Salah nggak Bapak? Saya tidak menyebutkan salah. Kalau Anda bisa Bapak salah nggak? dengerin. Saya tanya itu. Dengerin. Ini mana ada keturunan Nabi seperti ini? Kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Mesti Gembul harus tahu ini. Anak tukang hajar Habib-Habib yang suka dawir, Habib suka nipu. Dan anak dulu bagian tukang ngehajar Habib-Habib palsu. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Mau Habib itu turunan Nabi atau tidak? Kalau salah, ya kita koreksi. Siapa astronot pertama yang melakukan puasa di luar angkasa? Ia bernama Syekh Muzaffar Shukor, astronot dari Malaysia. Dan Misi ini bertepatan dengan bulan Ramadan, sehingga sebagai seorang Muslim, Syekh Muzaffar menjalankan ibadah puasa di luar angkasa dan merayakan Idul Fitri di ISS. Ia melaksanakan sholat dan berpuasa dengan panduan dari Departemen Agama Islam Malaysia yang memberinya cara untuk menentukan arah kiblat dan tata cara ibadah dalam kondisi unik di luar angkasa. I do hope to come back and bring and to promote space program back home in Malaysia. But I am targeting on the school children and the youth. I'm trying to change their mindset. I'm trying to spark an interest among the school children and tell them, hey, take more of science, study hard, and look to the future. Selamat datang kembali di channel Ria Oktorina. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik dan inspiratif, yaitu tentang bagaimana Malaysia sudah melangkah jauh ke depan dalam dunia sains dan teknologi. Sementara kita di Indonesia masih sibuk membahas hal-hal yang seharusnya bisa kita selesaikan dengan cepat dan bijak. Video ini bukan untuk membandingkan siapa yang benar atau salah, tetapi sebagai pembelajaran agar kita bisa bersama-sama belajar dari kemajuan negara tetangga dan menerapkannya demi kemajuan bangsa kita tercinta. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Jadi jangan semua habaib itu dikatakan seperti itu. Kalau memang anak, urusan sama anak, yang dianggap kontroversial ya anak aja. Dan perlu anak jelaskan buat si Gembul. Bahwasanya kasus anak itu, ya kasus anak, itu anak menganiaya Habib palsu. Anak ini yang suka ngehajar Habib-Habib yang nggak bener. Habib-Habib yang dawir, itu anak tukang hajar. Tukang hajarnya anak. Si Gembul harus tahu ini. Anak tukang hajar Habib-Habib yang suka dawir, Habib suka nipu. Dan anak dulu bagian tukang ngehajar Habib-Habib palsu. Dan kalau mau bilang anak atau Habib Rizik gara-gara dua ini terus timbul lah ini, nggak ada. Jadi si Gembul hanya sebut dua itu. Sekarang kalau kita mau bicara habaib, berapa banyak habaib-habaib yang mabuk? Berapa banyak habaib-habaib yang narkoba? Berapa banyak habaib-habaib yang masuk penjara? Mau Habib itu turunan Nabi atau tidak? Kalau salah, ya kita koreksi. Tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu klaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Karena menyiksa orang di sebelahnya, orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Keluar kakek saya panggil mungkar nakir, pergi kamu katanya. Itu kan hurufat. Orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong. Habib benar, lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Inilah astronot pertama Malaysia, Syekh Muzaffar Shukor. Ia terpilih dalam program angkasawan yang didukung oleh pemerintah Malaysia dan Rusia. Pada 10 Oktober 2007, ia meluncur ke Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS, dengan roket Soyuz TMA-11. Di ISS, Syekh Muzaffar melakukan berbagai eksperimen ilmiah, termasuk penelitian tentang kanker hati, leukemia, serta efek protein dan mikroba pada manusia dalam kondisi mikrogravitasi. Misi ini bertepatan dengan bulan Ramadan, sehingga sebagai seorang Muslim, Syekh Muzaffar menjalankan ibadah puasa di luar angkasa dan merayakan Idul Fitri di ISS. Ia melaksanakan sholat dan berpuasa dengan panduan dari Departemen Agama Islam Malaysia yang memberinya cara untuk menentukan arah kiblat dan tata cara ibadah dalam kondisi unik di luar angkasa.
Kisahnya adalah bukti bahwa iman dan ilmu pengetahuan bisa berjalan berdampingan, menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Siapa astronot pertama yang melakukan puasa di luar angkasa? Ia bernama Syekh Muzaffar Shukor, astronot dari Malaysia. Dan yang bikin penasaran bagaimana sahur dan buka puasa saat di luar angkasa. Untuk sahur memanfaatkan waktu sebelum fajar. Untuk berbuka menunggu waktu matahari terbenam, sesuai dengan waktu di lokasi stasiun luar angkasa antar bangsa. Kemudian bisa memulai makan dan minum untuk mengakhiri puasa. Meskipun tantangan waktu dan lingkungan di luar angkasa membuat pengaturan waktu ibadah puasa menjadi lebih rumit, Syekh Shukor dan timnya berhasil mengatur jadwal sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan tepat sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam. Hal ini menunjukkan komitmen dan kesungguhan dalam menjalankan ibadah bahkan dalam situasi yang sangat tidak biasa. You know, being the first Malaysian Angkasawan, it has been a big responsibility on my shoulder. To me, it's not just about going to space, even though I have been dreaming about going to space since I was 10. It's more of a personal dream. But more importantly, I do hope to come back and to promote space program back home in Malaysia. But I am targeting on the school children and the youth. I'm trying to change their mindset. I'm trying to spark an interest among the school children and tell them, hey, take more of science, study hard, and look to the future. Pada tahun 2006, Malaysia dengan bangga mengumumkan kepada dunia bahwa mereka akan mengirimkan astronot pertama mereka ke luar angkasa. Syekh Muzaffar Shukor, seorang dokter dan peneliti, terpilih sebagai astronot dalam misi penting ini. Tidak hanya sebagai pencapaian besar bagi Malaysia, Syekh Muzaffar juga menjadi muslim ketiga di dunia yang berhasil mencapai luar angkasa, sebuah prestasi yang tentunya sangat membanggakan. Beliau berangkat menuju stasiun luar angkasa internasional bersama 15 kru lainnya menggunakan pesawat Soyuz dari Baikonur Cosmodrome di Kazakhstan, dan tinggal di sana selama 11 hari untuk menjalankan berbagai eksperimen ilmiah. Namun, di balik semua itu, Syekh Muzaffar menghadapi tantangan yang tak terduga. Sebagai seorang muslim, beliau harus tetap menjalankan kewajiban ibadahnya, termasuk sholat dan puasa, meskipun berada di luar angkasa. Ini bukanlah tugas yang mudah, mengingat kompleksitas keadaan di luar sana. Bayangkan, berada di sebuah stasiun yang mengorbit bumi 16 kali dalam sehari, di mana arah kiblat dan waktu sholat berubah begitu cepat. Syekh Muzaffar tidak hanya dihadapkan pada tantangan fisik dalam menjalankan misinya, tetapi juga tantangan spiritual untuk menjalankan ibadah sesuai tuntunan agama Islam. Hal ini kemudian memunculkan sebuah pertanyaan penting, yaitu bagaimana seorang muslim dapat menjalankan ibadah di luar angkasa. Pada saat itu, pemerintah Malaysia tidak tinggal diam. Pada tahun 2006, mereka menggelar sebuah seminar yang bertajuk Islam and Living in Space, yang melibatkan 150 ilmuwan dan ulama untuk membahas fatwa terkait ibadah di luar angkasa. Seminar ini menghasilkan sebuah buku panduan berjudul Performing Ibadah at the International Space Station, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Malaysia. Panduan ini berisi solusi-solusi praktis untuk melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah lainnya di luar angkasa, dengan tetap memegang prinsip kemudahan dalam Islam. Salah satu isu terpenting yang dibahas dalam panduan tersebut adalah mengenai arah kiblat. Dalam keadaan normal, seorang muslim harus menghadap Ka'bah di Mekah saat melaksanakan sholat. Namun, di luar angkasa, menentukan arah kiblat menjadi tantangan tersendiri. Panduan ini menawarkan 4 pilihan untuk menentukan kiblat, mulai dari menghadap Ka'bah jika memungkinkan, menghadap proyeksi Ka'bah di langit, menghadap bumi secara umum, hingga menghadap ke arah manapun jika kesulitan menentukan arah. Hal ini mencerminkan betapa Islam memberikan kelonggaran bagi umatnya dalam menjalankan ibadah di situasi yang sulit. Selain itu, panduan ini juga memberikan solusi untuk gerakan sholat yang menjadi sulit dilakukan di kondisi tanpa gravitasi. Astronot dapat melakukan gerakan sholat dengan berdiri dalam postur yang memungkinkan, atau dengan duduk jika sulit untuk berdiri. Bahkan jika gerakan fisik menjadi terlalu sulit, astronot diperbolehkan untuk menggunakan gerakan mata atau membayangkan setiap gerakan sholat. Semua ini didasarkan pada prinsip bahwa Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan tidak memberatkan umatnya dalam menjalankan ibadah. Sementara itu, di Indonesia, seringkali kita terjebak dalam perdebatan yang seharusnya tidak perlu berkepanjangan. Misalnya, kita masih saja sibuk memperdebatkan hal-hal seperti keabsahan nasab Habib atau masalah-masalah kecil lainnya yang seharusnya bisa kita selesaikan dengan lebih bijak dan damai. Bukannya berfokus pada hal-hal yang bisa membawa kita maju sebagai bangsa, kita seringkali terjebak dalam polemik yang tidak produktif. Ini bukanlah kritik,
tetapi sebuah ajakan agar kita lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting dan bermanfaat bagi kemajuan bersama. Apa yang dilakukan oleh Malaysia, yaitu dengan berfokus pada inovasi dan kemajuan sains, adalah sesuatu yang patut kita contoh. Bukan berarti kita harus mengabaikan tradisi atau diskusi keagamaan, tetapi kita perlu mencari keseimbangan antara menjaga nilai-nilai spiritual dan berkontribusi pada kemajuan dunia. Malaysia telah membuktikan bahwa dengan bimbingan para ulama dan ilmuwan, mereka mampu memadukan agama dan sains dalam konteks modern seperti misi luar angkasa. Sebagai bangsa, kita juga bisa mengambil pelajaran dari sini. Daripada terus-menerus berdebat tentang hal-hal kecil yang memecah belah, mari kita belajar untuk bekerja sama, saling mendukung, dan berfokus pada inovasi yang bisa membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Perbedaan pendapat itu wajar. Tetapi mari kita hadapi dengan kepala dingin dan hati yang terbuka, selalu berpegang pada niat untuk memajukan bangsa kita. Sebuah diskusi yang sehat akan membawa kita ke arah yang lebih positif, bukan perpecahan. Semoga kita semua bisa belajar dari apa yang telah dicapai oleh Malaysia, dan menerapkan hal-hal baik tersebut di Indonesia. Mari kita bersama-sama berjuang untuk membawa bangsa kita ke arah yang lebih baik, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan kebersamaan. Karena pada akhirnya, tujuan kita semua adalah kemajuan dan kesejahteraan bersama. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus maju dan berinovasi tanpa melupakan nilai-nilai agama. Saya, Ria Oktorina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hari Anda selalu penuh berkah. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.